warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sana Soro Minang TV sadonyo kajian Buya Ristawardi Badaisa Malamiko berada di Masjid Bukit Indah Sukajadi. Nah, di sana ikutin liputan kajian umum dari Buya Ristawardi langsung dari Masjid Sukajadi. Dalam hal ini MC sudah memulai acara. Maka dosana tentu kami mengucapkan terima kasih kepada dosana sadonyo yang telah selalu setia mengikuti liputan Soro Minang TV. Semoga dosana sadonyo tetap sehat dan walafiat dan selalu berbahagia dengan keluarganya. Oke dosana, ikutin liputan kami langsung dari Masjid Sukajadi bersama Safari Dakwah Buya Dr. Andus Haji Ristawardi Datuk Merajo. Demikian ikutin Suara Minang TV, suara orang awak. Buya Dr. Andus Haji Ristawardi Datuk Merajo yang pada kesempatan hari ini bisa hadir di Masjid Indah Sukajadi yang merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi seluruh jamaah dan pengurus Indah Sukajadi karena pada malam hari ini beliau menjadikan Masjid Indah Sukajadi salah satu tempat untuk siar agama beliau, kajian beliau. Ini merupakan suatu keberkahan bagi kita semua karena pada malam hari ini bisa bersilaturahim ya, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Buya Dr. Andus Haji Ristawardi Datuk Merajo yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan sehingga beliau terus berlari untuk seluruh negeri ibadah kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur, mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini kita bisa hadir berkumpul ya bersilaturahim di Masjid Indah Sukajadi dalam rangka mengikuti kajian umum bersama guru kita Buya Dr. Andus Haji Ristawardi Datuk Merajo yang saat lagi akan sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan beliau sampaikan untuk kita semuanya. Dan tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada suasana suri bulan kita junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana beliau bawa acaranya dari zaman jahiliyah, zaman Minatul Mati lalu zaman 8 sampai zaman yang berperadaban ini, kita berkat ajaran yang beriman dan kita bisa menikmati nikmatnya dan indahnya agama Islam dan agama yang beliau yang misalnya disampaikan kepada umatnya termasuk kepada kita semua, dan ajaran itu bisa sampai kepada anak cucu kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, sebelum kita mulai baca ini, marilah kita baca kitab ya, agar kehadiran kita dan pulang kembali ke rumah diberikan selamat dan bertahan Subhanahu wa ta'ala esok, diberikan murahan rezeki dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa bekerja dengan baik dan beribadah lebih baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hadiyah dan wabarakatuh solehah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihi syu'uri yaumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama berzikir dan kita pada malam ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita sekalian kita simak kajian pada malam ini dan kepada Buya Dr. Andes Haji Mustawardi atau Marajo waktu yang tepat kami sediakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala aidan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'atu li arba'in li jamaliha li maliha li nasabiha li diniha fadhfar bidzatid din taribat yadah. Wa qala aidan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Pengurus Masjid Bukit Indah Sukajadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, anakku remaja Islam, seluruh jamaah tamu-tamu Allah. Pertama kita mohon kepada Allah agar dosa kita diampunkannya. Kedua, dosa kedua orang tua kita yang tidak bisa kita balas walaupun umur kita panjang. Baik yang hidup orang tua kita maupun yang telah meninggal dunia, diampunkan dosa-dosa beliau, dikasihi beliau sebagaimana beliau mengasihi kita di waktu kecil, dan ditempatkan beliau di tempat yang diredai Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Bapak RW dan Bapak RT, pemuka-pemuka masyarakat, kalau yang berasal dari Minang atau Sumatera Barat disebut pemuka masyarakat itu Niniak Mama. Ada juga yang disebut penghulu dan ada juga yang disebut datuk. Niniak Mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jopusako,
putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuo, tunggak tuo dalam galanggang, ayam putih tabangnya siang, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Bagi bapak yang tidak berasal di Sumatera Barat, saya terjemahkan. Artinya nenek mama itu pemuka masyarakat, kepala kaum, tempat orang bertanya oleh anak-anak dan kemenakannya. Dan kemudian generasi-generasi pelanjut yang bertanya kepadanya bagaimana persoalan di kampung, bagaimana adat istiadat, bagaimana kebudayaan. Itulah yang disebut nenek mama ure tunggang pucuk nan bule di negari. Yang kedua, kelompok ulama, tuan guru, para kiai, buya dan ustad. Itu disebut suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, aye janih tapian suci, minuman anak di negari. Artinya apa? Kalau di dalam agama kita Islam, ulama itu pekerjaannya mencerahkan umat, membagi ilmu kepada pelanjut-pelanjut dia, dan tidak disembunyikannya ilmunya, diajarkan kepada generasi selanjutnya. Maka disebutlah suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, aye janih tapian suci. Bagi orang yang belajar dengan ulama itu, kemudian dia amalkan yang disebut air jernih tepian suci tadi, minaz zulumati ilan nur. Dia akan keluar dari yang gelap kepada yang terang, dari yang sesat kepada yang betul, dari yang salah kepada yang benar. Itu adalah peran ulama di tengah-tengah umat. Sekarang saya menghadap kepada ibu-ibu. Kalau di negeri kita di Sumatera Barat, ibu-ibu ini disebut bundo kanduang. Apa itu bundo kanduang? Limpapeh rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan. Kaunduang-unduang ke Madinah, kapayong panji ke Sabugo. Jadi ibu-ibu ini sangat tinggi derajatnya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang menjual dirinya, melacurkan dirinya, dia tidak berhak disebut bundo kanduang lagi. Karena di dalam aturan adat tadi, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayong panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Itulah bundo. Apa saja makanan yang enak dibikinkan oleh bundo ini. Ini yang disebut panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Mungkin secara praktek, ya kan, entah berapa umat Islam yang berbuka bersama di Masjid Bukit Indah ini. Saya terima informasi tadi. Itu tidak ada yang kekurangan makanan. Yang membuat makanan itu siapa? Adalah bundo kanduang. Bagaimana cara membikinnya? Dia sangat hebat, Pak. Satinti santan dikuali, masak kalio sikua kabau, harum setahun perjalanan. Ya tuh, Bu. Satu titik aja. Setitik, ya kan, setetes. Itu masak daging sikua kabau, harum setahun perjalanan. Dek santiang beliau batanak sagantang bare di tanah kanyang laurang sabatamnya. Kok tamakan dirasonasi 3 tahun tainda lapa ampe musim tarasoyo lamanya. Itulah ibu-ibu kita. Dan di dalam Al-Quran, ibu ini ada sebagai nama surat, namanya surat An-Nisa. Tidak ada surat Ar-Rijal, surat laki-laki.
tapi yang ada surat ibu-ibu An-Nisa. Karena ibu sangat dimuliakan oleh Islam, sangat diangkat derajatnya oleh Allah, jangan diturunkan harga diri kita. Wanita adalah emas yang tidak akan pudar kalau dia tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Maka disebutlah dia bundo kandung. Ada lagi anak-anak kami yang muda, remaja putri. Itu siapa dia? Remaja putri itu, dia akan melangsungkan keturunan ibunya yang telah tua. Maka remaja putri itu disebut, kan? Siapa dia? Ube jariah palarai damam, si dingin tanpa di kapalo, balahan nyawa badan diri. Talu ancur danau baguluang, pasti menjadi persimbangan. Ketika ibu-ibu melahirkan anak kita yang putri itu, kita berdoa, kesemuanya berdoa. Doanya tidak sembarang doa. Doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh ke langit 7 tingkih, tibo di aras kabasaran. Di sinan ganti yang putih biang latabuk, pinta boleh kandak balaku, anak kita lahir ke dunia. Masuk ketek diajar mandi, lagak gadang diajar makan, dibalikan subang jogalang, sarato maniak ganto balampi, dari ketek sampailah gadang, sampai menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji, anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi. Ustaz, kami tidak mengerti bahasa itu. Jadi anak gadis yang dididik secara sempurna, baik itu adat istiadat di negerinya maupun agama yang kita anut ini agama Islam, sempurna dia diajarkan. Itulah anak gadis yang terdidik dengan baik, menguasai ilmu dunia dan pandai berhubungan dengan Allah setiap saat. Anak gadis yang seperti itu tidak akan pernah putus asa kalau dia putus bercinta. Banyak juga orang yang putus asa bercinta ini, Pak, bunuh diri di mata merelang itu. Itu katanya, saya juga tidak tahu. Para jemaah, kenapa? Apa yang tidak kuat itu? Yang tidak kuat iman. Ya kan? Iman yang tidak kuat. Maka kita doakan remaja kita yang remaja Islam yang putra, remaja Islam yang putri, itu adalah pengganti kita yang tua-tua ini, Pak. Untuk itu, apapun ilmu yang Bapak miliki yang bermanfaat bagi orang banyak, ajarkanlah kepada anak-anak kita. Dan jangan kita orang tua ini mencontohkan yang buruk kepada yang muda. Ada bahasa Bukit Tinggi, apabila nantuo lah memacah timbo, kan ada semua tampak mandi bertimbo. Anyo pacah dek nanggai timbo tu, jan bangi hawa kenan mudo nan melompe ke dalam sumur. Ba mengko melompe angka sumur, timbo lah nyo pacah di nanggai. Maka yang tua-tua itu harus memberikan contoh yang baik kepada generasi muda. Itulah tugas kita yang tua-tua, mudah-mudahan kita tidak lupa dengan itu. Pokok kajian kita pada malam ini, membina rumah tangga bahagia. Kenapa rumah tangga namanya? Kalau pandai kita membina, dia akan utuh. Sampai kita jadi kakek nenek. Bagaimana utuhnya? Bak punco laki kaulu lilin ambalau para keknya katangga raso tak mungkin antah kok garak dari Allah, kiamat saja memisahkan. Jadi rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang punya dasar agama yang kuat, ibu rajin salat, rajin baca Quran, rajin majlis taklim, rajin menghadiri majlis ilmu, suami jadi imam yang baik di rumah.
mendidik istrinya dengan lemah lembut seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rumah tangga ini akan berakar kuat, dia tidak akan pisah di dunia ini. Kenapa? Karena dia tahu bahwa rumah tangga yang disusun dengan baik itu kalau disia-siakan jadi dua tangganya. Apa itu? Itu bahasa Minang lagi. Rumah tanggonya lah jadi rumah tangga-tangga aja. Nggak kokoh lagi. Lah tangga-tangga saja. Rasuak lapuk palanca abi hatok tabaka dindiang rampak. Nggak ada lagi. Maka semuanya hancur. Berakhirlah saat itu rumah tangga tidak bahagia lagi. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Makanya kita harus berumah tangga. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya di dunia ini berpasangan. Siang pasti pasangannya malam, hujan pasti pasangannya panas, ya kan? Miskin pasti pasangannya kaya, sakit pasti pasangannya sehat, laki-laki pasti pasangannya perempuan. Jadi kalau laki-laki dan perempuan tidak mau menikah, dia meniru umat-umat di zaman Nabi Lut, dia melakukan cinta sejenis, itu tidak akan ada populasi manusia ini lagi. Dan dosanya sangat besar. Ya kan? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Ya kan? Ini dimulai penyakit ini oleh umat Nabi Lut. Tidak satu pun orang di zaman itu yang laki-laki mau nikah dengan perempuan. Tidak bisa, tidak mau dia. Perempuan juga tidak mau bersuami laki-laki. Sekarang namanya lesbian. Nah, tapi kalau LGBT tidak ada Pak. LGBT itu apa Ustaz? Laki gaput, bini tinggi. Kenapa? Ikan? Tidak apa-apa. Tapi kalau LGBT tidak boleh berdosa. Makanya orang laki-laki karena dia aktif, ya kan, didahului dengan suara berubah dari kecil menjadi besar. Kemudian dia ada mimpi dan kemudian dia secara drastis bertambah tinggi dan besar badannya dan dia sudah punya mata pencaharian, maka dianjurkan nikah. Ya kan? LGBT itu terjadinya kan begitu, ya, penyebabnya. Maka anak-anak muda kami yang telah punya pekerjaan, sudah bisa membiayai rumah tangga, segera menikah. Jangan pacaran nak. Pacaran itu akan bikin dosa. Langsung saja menikah, halal. Kita tidak cemas. Kemanapun dibawa pasangan kita itu, kita tidak merasa cemas dan tidak merasa takut. Karena apa? Karena sudah resmi menjadi istri kita. Jadi laki-laki perempuan itu memang berpasangan, tapi melalui nikah. Kalau makhluk lain Pak, seperti cacing, ayam, harimau, singa, buaya, itu tidak ada nikah. Tidak pernah saya lihat buaya itu dan singa itu melapor ke kantor KOA. Tidak ada Pak. Jadi manusia untuk menyalurkan nafsu biologis itu melalui pernikahan. Jelas keturunannya. Ya kan? Dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita menyalurkan nafsu biologis itu, bapak-bapak dan ibu-ibu bebas saja, tidak melalui nikah, anak itu terjadi dengan perzinaan, merugikan dia. Kalau anak kita yang dengan perzinaan itu lahir, dia perempuan, kita tidak boleh menjadi wali nikahnya. Kita hanya ayah biologis, tapi tidak ayah menurut nasab. Satu itu, merugikan anak itu sendiri, ayah dan ibunya. Yang kedua apa? Dia tidak dapat hak waris, padahal dia keturunan kita.
secara biologis. Jadi sangat merugikan kalau orang berzina. Ada juga sekarang orang menikah, menikah dia, tapi setelah hamil. Karena apa? Karena setiap malam pergi berduaan ke tepi laut. Dia pandang laut yang bergelombang, matahari seakan-akan tenggelam di ufuk barat. Saat itu dia mendekat kepada pasangannya. Abih malu dek biasa, abih miang dek bagi sia. Akhirnya terjadilah perbuatan yang tidak baik. Kemudian hamil anak gadis ini, maka dia minta kepada pasangannya, "Bang, segera kita nikah." Nikah. Karena sudah dahulu dia berzina, 3 bulan sudah nikah, lahir anak perempuan. Dikasihnya nama Siska, siap sebelum kawin. Ini bahayanya kalau berzina. Tapi kalau kita menikah secara baik menurut aturan Allah, ya kan, anak kita itu tidak rugi secara syariat dan tidak akan jadi sebutan di tengah masyarakat. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anakku para remaja yang hadir ini sudah nikah semua ya? Sudah, ada yang masih lajang. Ya kan? Orang menikah itu motivasinya apa? Nabi semuanya bapak-bapak beliau berikan kepada manusia ini petunjuk-petunjuk agar dia tidak tertersesat. Coba kita lihat hadis ini. Tungkahul mar'atu li arba'in. Biasanya perempuan itu dinikahi oleh laki-laki karena 4 perkara. Nabi sangat tahu, Pak, orang mau menikah itu yang dilihat pertama itu wajah. Ya kan? Calonnya itu yang dilihatnya wajah, bukan kaki. Ya kan? Maka Nabi mengatakan pertama sekali boleh kita melihat apa? Li jamaliha, karena kecantikannya. Tapi cantik itu Pak relatif menurut mata yang memandang. Kalau saya katakan dulu ketika kami masih muda dengan istri saya katakan istri saya itu paling cantik, salahkah saya? Tidak, karena menurut mata saya dia yang paling cantik. Saya mau menikah dengannya. Mungkin bagi orang lain tidak cantik. Jadi cantik itu relatif. Kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak, kalau di dalam berumah tangga kita mencari calon yang cantik, ya kan? Itu tujuan utamanya, rumah tangga itu tidak akan bertahan lama. Berapa banyak kaum muslimin, orang-orang selebriti yang menikahnya sambil umrah. Cantiknya tidak tanggung-tanggung, Pak. Yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik. Ya kan? Nikahnya dekat Ka'bah. Tapi setelah pulang dari umrah itu, tidak beberapa bulan pisah. Cerai. Dan itu kaum muslimin dimasukkan pula ceritanya ke televisi. Ya kan? Maka dia jadi gunjing nasional. Jadi ghibah nasional. Ini tidak didasari pernikahan itu karena agama. Jadi janganlah mencari yang cantik. Cantik itu mungkin sepadan juga dengan kita. Saya dulu ketika menikah, apa kata adik mak saya, Ristawardi, kamu itu mirip dengan istrimu. Jadi kalau mirip itu berarti kami seimbang. Tapi kalau begitu kata adik mak saya tuh, bang kamu hang itu ndak tanggung buruknya bini yang ndak sepadan yang, ya kan? Jelek sekali wajah istrimu ini. Tapi adik mak saya itu nyebut kamu mirip dengan istrimu.
Berarti apa? Itu kaum muslimin, Allah mencarikan jodoh yang seperti itu. Kalau kita sudah menikah, yang mencarikan jodoh itu siapa? Allah. Yang harus disadari lagi, kekurangan-kekurangannya itu biasa. Jangan ini dijadikan patokan untuk pisah lagi. Kalau engkau melihat sifat suami dan istrimu ada kekurangan, engkau lihat dari sudut yang lain, ada kelebihannya. Ya kan? Kita harus sadar itu. Jangan kita mengatakan tidak cocok ini istri saya, harus saya cerai dengannya. Sedangkan Allah telah mempertemukan kita. Sebenarnya apa? Karena kita tidak mau mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga terjadilah perceraian. Nah, ini harus dijaga ini. Jangan dijadikan cantik ini jadi tujuan utama. Yang kedua kata Nabi, lima liha. Biasanya perempuan itu dinikahi karena harta. Harta memang sangat dibutuhkan dalam hidup. Kenapa? Karena kalau tidak ada harta, bagaimana makan? Bagaimana beli minuman? Bagaimana beli rumah? Bagaimana beli kendaraan? Bagaimana biaya untuk sekolah anak? Perlu harta itu. Tapi jangan dijadikan tujuan utama. Harta itu sarana untuk mencapai tujuan. Jangan dijadikan harta itu tujuan. Kalau sarana mencapai tujuan itu benar. Sebab apa? Kata Nabi, al-malu zillun zail. Harta itu seperti bayang-bayang. Contohnya apa? Kalau matahari mulai terbit dari timur, Pak, bayangan tubuh kita pasti panjang. Iya kan? Makin lama makin pendek juga. Sampai jam 12, matahari itu di tengah kepala kita, bayangan kita tidak nampak lagi. Iya kan? Kemudian sore, matahari dari barat, bayangan kita ke timur. Begitulah harta itu. Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tidak. Kadang-kadang kita beruntung, kadang-kadang kita rugi. Kadang-kadang pulang modal. Kadang-kadang bangkrut. Begitu harta. Kalau kita menikah yang jadi tujuan utama harta, maka saat bangkrut, bubarlah rumah tangga itu. Apa kata orang Minang? Dah, kau ndak batalu ya muda kau dolek. Dah donan kamu warok oleh. Cara yang selam bodoh dalek. Dengan apa saya diberi belanja ini kayak begini penghidupan abang? Ya kan? Terjadilah perceraian karena harta nggak ada lagi. Ya. Yang ketiga, linasabiha, karena keturunan. Keturunan ini bukan keturunan raja, keturunan bangsawan, tapi keturunan berakhlak baik. Ya kan? Kalau seorang istri berakhlak baik, suaminya pulang kerja, keringat berlelehan di badannya, sudah habis air putih ini 2 gelas. Dek, sabar ya Dik. Hari ini kita tidak dapat duit. Tidak ada bagi kita untuk belanja hari ini. Kalau istri itu orang taat beragama, tidak mementingkan harta, apa katanya? Bang, saya sabar. Asalkan abang terus sayang kepada saya. Walaupun pagi makan, sore tiada, baju satu kering di badan, saya rela asalkan abang cinta kepada saya. Begitu juga suami. Ketika menikah, istri itu ramping. Setelah beranak 2, gembrot. Iya kan? Kalau cantik yang diambil, habislah cinta ketika itu. Kaum muslimin, para jamaah yang terhormat, Sungai Jariang Jopasa Taluat kabalai membali dado. Dulu rampiang kini lagaput, tapi udah lai sayang juga. Apa itu anda?
Ya kan? Jangan ditinggalkan istri yang gemuk itu. Ya kan? Kita pasti dipuji oleh orang banyak. Ini bapak ini pemurah, kasih belanja kepada istrinya. Iya kan? Istrinya gemuk, ini tidak kurang makan. Kita dapat pujian. Jadi akhlak yang baik, keturunan itu bukan keturunan raja, keturunan putih, keturunan ratu, tidak. Kalau rumah tangga ini seiring bubar, Pak, yang jadi korban anak. Mungkin Bapak di YouTube sudah melihat ini. Berumah tangga itu ada 4 macamnya, Pak. Pertama seperti itik, yang kedua seperti ayam, yang ketiga seperti puyuh, yang keempat seperti balam. Mana yang akan kita tiru? Ada sebangsa burung, Pak, ini di Sumatera Barat banyak sekali, namanya burung puyuh. Itu badannya kecil. Orang Sumatera Barat menyebut ketek. Kemudian bulu ekornya itu tidak panjang. Orang Sumatera Barat menyebut singke. Kemudian badannya tidak besar, tetapi ketek. Ya kan? Kenapa burung puyuh itu seperti itu? Karena ibunya tidak bertanggung jawab berumah tangga. Ibunya yang perempuan ini, istri puyuh. Jadi bagaimana istri puyuh tu Pak Ustaz? Puyuh batino kalau sudah batalua, nyotaluannya ganji bu. Kalau ndak 3, 5, kalau ndak 5, 7, kalau ndak 7, 9. Lah sudah nyoba talua tu nyopai seleh. Bapak-bapak yang tidak mengerti bahasa Minang, telur puyuh itu ganjil, Pak. Kalau ndak 3, 7, kalau ndak 5. Kalau sudah telurnya itu selesai keluar semua, dia pergi. Dia tidak eram telur itu. Maka suaminya begini di pematang sawah. Kemana istri saya ini? Hari mau hujan, telur ini perlu dierami, tapi dia tidak ada. Kalau bahasa Minangnya, kamalah bini dan jago. Baik kau diingin talua kau tidak diarami. Tapi karena dia merasa bertanggung jawab, maka puyuh jantan ini mengerami telur istrinya sendiri. Karena telur ini keluar dari rahim istrinya atas kerjasamanya berdua. Jadi dia terpanggil untuk mengerami telur ini. Sambil marampak nyoimbo jo bininya. Ibu mendengar puyuh jantan membawa bini ke. Siang malam nan istri kau tak pulang-pulang. Sudah begitu dia menangis memanggil istrinya pulang, Pak. Iya kan? Sampai telur itu menetas jadi anak. Sudah belajar anaknya berdiri, kemudian terbang. Bertanyalah anaknya ini kepada papanya, Pak, kita lihat burung lain punya mama, Pak. Mama kita mana? Itulah nak amang hilang, nak tentu rimbo mati, nak jalai kubur. Kama ke papa cari nak. Sabar aja ya nak, papa kan ada aja. Sabar ya nak, walaupun mamamu ndak ada, papa kan ada nak. Nah, ndak ibu bapak mendengar ratok Pak Puyuh tu. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, kemana puyuh betina itu? Kenapa dia ndak bertanggung jawab di rumah tangganya? Ya kan? Saya jawab. Puyuh batino tadi mencari laki lo jele yo kata. Lah do laki lo jele. Ya kan? Jangan ditiru itu ibu-ibu. Lah batalu lo je laki baru tu beko, anyo tabang lo balik, nyo cari lo laki jele. Jadi puyuh betina itu, Pak, dia pergi itu cari suami lagi. Telur itu dibiarkan saja terlantar. Sudah bertelur lagi, ditinggalkan suami, cari lagi puyuh jantan yang lain.
Nggak puas-puasnya satu suami. Ya kan? Nah, jadi bapak-bapak kalau ada punya kebun di Batam ini, bertemu oleh bapak puyuh betina itu sembelih saja lehernya. Kenapa? Dia cari laki panjang aja, nggak puas-puas. Jadi jangan ditiru berumah tangga seperti puyuh. Yang kedua, jangan ditiru berumah tangga seperti itik. Di Batam ini sudah ada enggak kedai itik yang digulai dengan cabai hijau? Ada. Gulai itik cabai hijau. Ya, itu orang Kota Gadang Bukit Tinggi Bu yang banyak. Tapi sekarang sudah menyebar, rumah-rumah makan sudah banyak yang bikin itu. Sekarang pertanyaannya kepada Ibu, kenapa itik itu disembelih, digulai cabenya cabai hijau? Ada enggak yang tahu? Enggak tahu ya? Daripada Ibu berpikir, biar saja saya yang bicara. Itik kok Pak, bininya banyak. Kenapa Ustaz tahu? Saya ketika kecil dulu disuruh oleh orang tua saya gembala itik. Kalau ada itik betina itu 22 ekor Pak, itu yang jantan hanya 2. Jadi 10 masing-masing istrinya. Kalau kita lihat itik jantan itu Pak, tidak percaya kita dia beristri banyak. Suaranya aja lemah. Itu aja, tidak tegas. Kalau itik betina itu keras suaranya. Tapi begitulah kenyataannya. Setelah semua istrinya tadi bertelur, bertanyalah itik jantan ini sebagai kepala rumah tangga, "Dek, sudah selesai telur keluar?" "Sudah Bang." Amarah melalaj. Rupanya bini tiak kau pahlawan ke lakinya satu apa. Siapa dia tu ikut dan matalu ada nyong suruh amarah. Wah lah amarah melalaj. Dia durhaka kepada suaminya Pak. Disuruh mengarami telur dia enggak mau. Iya kan? Akhirnya itik jantan ini juga tidak mau mengerami, dicari solusi lain. Ya kan? Apa solusinya? Nyosarayuan ke induk ayam marami talu kok. Induk ayam kok baralo dapat fee kok lah. Apa terima lo marami talu itu. Ya kan? Apakah bisa menetas 3 minggu? Tidak bisa. Karena telur itik ini tebal. Sebulan makanya netas. Setelah keluar dari telur, lama betul induk ayam ini memperhatikan anaknya. Begini, dak kerdip matanya. Bah mengkocu itu Pak Ustaz, anak balawin dari awak. Karena nanti arami talui teliti. Ati bo kawannya dari Muaro Paneh Solo. Kata kawannya, wah tangan doang kak. Dah cotok runciang lenya picak. Kan? Kalau kita lihat Pak, ya kan, paruh itik itu kan melebar, picak, pipis ya. Apa namanya itu? Nah ya. Tapi kalau ayam itu runcing, ya kan? Dicoba mengajari anak ini mengais tanah, tapi anak melompat ke dalam air. Itulah jadinya ayam beranak itik. Tidak bisa idenya disamakan. Yang rugi siapa? Ketiga-tiganya. Induk ayam salah kaprah, bapak itik tidak ketahuan anak, induk itik tidak tahu lah anak.
Yang anak ini semakin hari semakin dewasa, semakin besar. Yang orang tuanya tadi semakin lemah. Nah, supaya jangan mati percuma. Siapa itik jo induk itik kok nyogulai jauh di orang. Itu sebabnya. Jadi kalau kita menyia-nyiakan anak seperti itik ini, hanya gulai hijau lo ada anak nanti. Ya. Maka jangan ditiru berumah tangga seperti itik. Kemudian yang ketiga, jangan ditiru berumah tangga seperti ayam. Kalau di Sumatera Barat, Pak, ayam jago itu namanya ayam gadang. Itu kukunya balengge, Pak. Ba bunyi kukunya. Kuku itu bulunya mengkilat. Susuhnya di bawah runcing dan tajam, ranggahnya merah indah. Iya kan? Jadi ayam jantan itu ganteng. Nah, dia pandai sekali merayu ayam betina. Bagaimana katanya? Cir. Cir. Kalau dapat makanan dia panggil ayam betina ini. Kakak. Ayam betina kan tak melapor ke Pak Kuah ada bagian sebadan. Sebenarnya kan dikasih tahu Pak Kuah dulu agar bisa ini dipertanggungjawabkan secara agama dan secara peraturan pernikahan di negeri ini. Iya kan? Lama-lama bertelur. Apakah tetap sayang ayam jantan ini kepada istrinya? Tidak. Ayam betina kalau sudah mulai ngeram itu badannya kurus, ada hama, bulunya itu gugur, iya kan? Maka ayam jantan tidak mendekat lagi. Biar ayam jantan di Batam, biar ayam jantan di Pekanbaru, biar jambatan di Dumai, sama seperangainya, kurang ajar satu. Kalau lah maram tidak ada bininya celik-celik lah. Ini kan? Begitu ayam jantan itu Pak, ayam jago itu. Setelah istrinya mengeram, tidak dikasih belanja lagi Pak. Dibiarin aja. Terlantar. Tapi ayam betina ini karena sabar, dierami telurnya ini semua. Akhirnya karena yakin dia mengerami telur, menetas semuanya. Iya kan? Basobo di pangka jambatan Barelang tahu suaminya kok. Dah lalamu udah ndak pulang. Anak awak lah manateh ke-20-nya talu itu jadi anak. Ganteng-ganteng serupa udah sadonya. Pulanglah udah balik. Sama kita carian anak kaya dah. Kabuki sama mendaki, kalurah sama menurun, tasia sama angui, malalah sama patah, menyuruh sama bungkut, indak sama kita cari, lai sama kita makan. Pulanglah udah balik, ambo ndak pandandam doh, kicik ayam betina kok. Kalau rancak usulnya doh, ayam jantan koyo mana kurang aja bu? Jawabnya, jantan lado juo, lado digoreng dikuali, jantan manjo juo dia, udahlah babini, cie lai. Itu adalah perangai ayam jantan kok. Tu mangko setiap hari rayonya dabi orang. Ya kan? Ini. Jangan seperti itu. Pak, saya terjemahkan ya ke bahasa Indonesia. Setelah telur itu menetas, anak semuanya jadi anak. 20 ekor. Bertemu suaminya di Simpang Sukajadi ini. Bang, sudah lama sekali tidak bertemu kita. Telur kita menetas semua bang. Yang keluar dari telur itu jantan semua bang. Ganteng-ganteng seperti abang ini. Pulanglah abang kembali. Sedangkan abang Taib pulang juga. Walaupun lama tidak pulang-pulang. Sekarang abang pulang lagi ya bang. Berdua kita memberi makan anak kita ini. Ayam jantan tidak mau. Dek, kamu jangan
apa namanya, jangan bermanja-manja ya, abang sudah beristri satu lagi. Iya kan? Itu ayam jantan. Jadi apa yang akan kita tiru berumah tangga ini? Tirulah burung balam. Balam, Pak, itu telurnya 2 saja, tapi dia tidak KB itu kebetulan. Ya kan? 2 saja. Balam itu indah, Pak. Kuku jari-jarinya seperti ini, seperti akar sirih, merah. Paruhnya bengkok, warnanya juga merah. Bulu kuduknya rintik. Bunyinya juga indah. Bagaimana bunyi balam itu? Indah bunyinya. Bagaimana balam itu bisa begitu, Bu? Balam jantan kalau istrinya sudah ngeram, ini istrinya ya, ngerami telur 2 butir aja, dia hinggap di sini, di samping istrinya. Nanti istrinya ini lapar, mau membersihkan bulu. Karena suaminya di sini, dia tidak perlu pakai WA. Ya kan? Dia bisik aja. Bang, ada yang tersesat kejamban. Saya mau pipis, Bang. Digantikan, terbang istrinya ini, digantikan mengeram oleh yang jantan. Istrinya pergi itu. Agak 10 menit, agak 20 menit mencari makan, mandi, membersihkan bulu. Yang jantan ini mengeram 10 hari pula. Nanti setelah selesai, dia hinggap pula di sini. 10 hari yang jantan ini tentu sudah lapar pula perutnya. Dia bisik pula sama istrinya. Lihat, abang kata Cik. Saya mau buang air besar, Dek. Digantikan pula oleh istrinya. 20 hari, 21 hari menetas. Maka gantianlah mereka mengajar anaknya terbang, mengajar anaknya makan. Maka anak balam itu indah dilihat mata. Karena apa? Suami istri balam itu bertanggung jawab di rumah tangganya, tidak menyia-nyiakan istri dan anaknya. Itu contoh alam, Pak. Orang Minang begitu, Pak. Bagaimana orang Minang ini? Panaki pisau sirawi, ambil galah batang lintabung salodang jadikan niru, nan satitiak jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Ya kan? Maka kita melihat alam semesta ini bisa jadi guru kita. Ya kan? Karena apa? Yang ada ini adalah nikmat, rahmat Allah. Kaum muslimin, coba kita lihat. Berbahaya enggak kalau laut bergelombang untuk nelayan? Berbahaya. Kalau kita berpikir satu sudut pandang saja, untuk apa laut ini bergelombang? Kalau enggak bergelombanglah laut ini aman nelayan ini. Tidak ada kapalnya yang akan terbalik, tidak ada yang akan karam, tidak ada yang akan hilang. Jadi nelayan ini selamat. Kenapa kok laut bergelombang, berombak, ada tsunami, ada ombak besar? Bapak-bapak yang terhormat, kita lihat di sudut lain. Beruntung sekali kita laut itu bergelombang. Kenapa? Karena di dalam laut itu triliunan ikan. Tidak ada kita yang melepas bibitnya itu. Entah dari mana datang. Saya yang lebih heran lagi, di Padang sudah punya nama saja ikan ini. Tidak tahu saya siapa yang beri nama. Ya kan? Bojo, sisir, ikan kaliang, gabu, ya kan? Gembolo Aceh, gembolo roti, tamban, awawu, buncila, gadang mato, kok sagan, babau, maila, lah dari siko. Banyak nama ikan itu. Entah siapa yang beri nama. Ikan itu bernapas dengan isang. Yang dihirupnya juga oksigen.
Kalau laut itu tidak berombak seperti kolam, tidak bergelombang, oksigen akan hilang. Kalau oksigen hilang di laut, ikan akan mati semuanya. Tidak ada populasinya lagi. Itulah sebabnya laut itu bergelombang. Maka alam semesta ini kita pandang, kita tetap akan bersyukur kepada Allah. Ada satu lagi, Pak. Seorang yang letih jadi musafir. Dia bernaung di bawah pohon beringin. Pohon beringin itu batangnya kan besar, daunnya rimbun, tapi buahnya kecil. Petani tadi sebelum tertidur dia embus-embus angin, apa katanya? Allah ini kurang adil. Masa beringin sebesar ini batangnya, buahnya kecil? Ini ada labu. Labu itu pakai gagang saja, buahnya besar. Seharusnya labu itu yang buahnya kecil, beringin buahnya besar. Kemudian dia tertidur, jatuh buah beringin itu, tiba di kepalanya, ya kan? Dia terbangun, astagfirullah, saya sudah terlanjur mengatakan Allah tidak adil. Ternyata Allah itu maha adil. Kalau sekadang buah kundu, buah beringin tadi itu pecah ke peluang, ya kan? Nah ini. Ya kan? Begitulah dalam hidup ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini berumah tangga, ya kan? Saya doakan seperti Adam dan Hawa. Amin. Bagaimana Adam dan Hawa itu, Pak Ustaz? 41 anaknya. Ya kan? Mudah-mudahan bapak juga begitu. Ya kan? Karena Nabi Adam itu tidak ikut KB. Kalau dia KB punah kita. Yang kedua, saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu berumah tangga seperti Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim itu, Ustadz? Istrinya tidak bisa melahirkan anak, tidak beranak, diizinkannya suaminya nikah lagi. Itu yang akan ibu-ibu tiru. Ingat. Yang ketiga, saya doakan bapak ibu berumah tangga seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibu Khadijah Kubra. Sudah meninggal Ibu Khadijah itu, sudah diganti dengan Ibu Aisyah. Suatu kali Ibu Aisyah menghidangkan makanan, terima kasih Khadijah. Apa kata Aisyah? Ibu Khadijah sudah meninggal ya Rasulullah, ini Aisyah. Ya, begitu cintanya saya kepada Khadijah itu, yang hartanya habis untuk membantu saya berdakwah, tidak bisa saya lupakan dia. Jadi hendaknya kita jangan bisa melupakan istri kita. Walaupun istri kita sudah tua sekarang, itu bukan sakinah, bukan mawaddah lagi, tapi rahmah. Ya kan? Saya maraton, bapak-bapak, ada orang tua maraton, tidak punya gigi lagi, tapi tangannya begini dengan istrinya sambil maraton itu. Setelah dekat dengan saya, ini Ustadz Ristawardi ya. Ya tahu bapak dengan saya. Ya, saya dengar Ustadz ngaji di seberang pintu rumah saja karena kaki saya ini sakit. Saya melihat dari rumah. Mereka itu tertawa bapak-bapak. Saya tanya, umurnya sudah 91, yang perempuan sudah 79. Apakah dia tertawa sambil maraton itu mengulang cinta yang tertunda? Ataukah dia sedang kasmaran? Tidak. Tapi apa? Ibu bahasa Minangnya, suami ibu ke bininya, istri ibu ke suaminya. Ya kan? Kalau sudah kasihan dan hibah itu Pak, tidak ada yang di atas itu lagi. Orang lain pun gembira melihat pasangan suami istri yang selalu setia sampai usia lanjut. Tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut. Saya sudah ditinggalkan istri Pak, mau ditukar umur sudah 70 pula. Bagaimana kematian istri itu Pak? Lain lo rusuhnya awak. Saya dapat pantun orang kematian ini. Abialah bawa cuan malam.
dari Bayang kata lauk, Balimbiang Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi, Badabu ombak di Muaro, riak memacah katapian. Tamanuang badan jago lalo, dicaliak suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasu analah bayi, jatuh badarai ayamato, ka Allah sajo berdoa. Nah, itu pantun orang kamati ini ku nyorakam pak. Kita doakan siapapun yang meninggal orang mukmin ini, walaupun tak istri kita, walaupun tak ibu kita doakan, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Mudah-mudahan orang mukmin yang hidup, orang mukmin yang telah meninggal diberkahi oleh Allah semuanya. Itulah kaum muslimin tausiah kita pada malam ini, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kayunan gadang lah hambau panje, dahan jorantiang lah hambau titih, kok tagoyang bungo sedang kambang, talanta putih sedang laki. Ada buah tutur saya yang menyinggung perasaan bapak dan ibu, saya mohon maaf kepada bapak pengurus dan jamaah Masjid Bukit Indah Sukajadi. Mungkin di lain hari kalau Allah mengizinkan kita bertemu kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Buya Dr. Anis Nabi Rizwawati Datuk Marajo telah mengisi dan pada malam hari ini masih diinformasikan juga kepada sekalian bahwa menjadi streaming untuk Facebook dan Instagram silakan di follow. Dan sana Suro Minang TV, alhamdulillah sudah selesai kajian kita bersama Buya Ristawardi langsung dari Masjid Indah Sukajadi dengan judul bagaimana rumah tangga yang baik dibangun oleh seorang umat Islam itu sendiri, yang beliau mencoba menguraikan ke dalam bentuk alam takambang jadi guru. Oke, Nusana Suro Minang TV sadonyo, terima kasih atas segala perhatian Nusana sadonyo yang sudah menonton, yang sudah memberikan komen atas kajian kita di Masjid Sukajadi bersama Buya Ristawardi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Daul kru Suro Minang TV, kami mewakili host Safril Bahar menyampaikan permintaan maaf sadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwaro Minang TV, suwaro urang apa kurangan dalam hal tempat maupun dalam hal